Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Muklis, biasa dipanggil Sir Abdul. Saya mengampu pelajaran informatika di SMA Prestasi Prima. Nah, untuk tema berdiferensiasi untuk di pelajaran informatika, ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengembangkan sebuah aplikasi berdasarkan contoh sederhana. Jadi nantinya anak-anak akan membuat aplikasi yang berbeda-beda dari contoh sederhana yang telah saya buat. Nah, sebelum saya memberikan atau melakukan contoh di hadapan mereka, saya sudah melakukan survei menggunakan Google Survey, di mana minat mereka dalam membuat aplikasi atau imajinasi mereka dalam pembuatan aplikasi itu ada di mana, dan datanya adalah sebagai berikut. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, ini seperti biasa kita masuk di jam pertama. Kita akan mulai dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba membahas sebuah pelajaran yang harusnya bisa kalian kembangkan menjadi sebuah kerangka ataupun aplikasi itu yang berbeda-beda harusnya ya, karena setiap orang pasti punya pemahaman yang berbeda, punya imajinasi yang berbeda untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, kita menggunakan VBA atau yang sering kita sebut dengan Visual Basic Excel. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan juga lain-lain. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, lalu memberikan berbagai pilihan baik dari strategi materi maupun cara belajar. Yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah atau yang sedang berlangsung di kelas. Kita kemarin kan sudah membagi kelompok yang kita sudah buat minggu lalu. Nanti duduknya silahkan dikondisikan untuk kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru nanti kita akan coba lihat atau kita coba untuk pembuatan si aplikasinya. Terdapat 3 strategi diferensiasi, diantaranya adalah yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah menggunakan kegiatan berjenjang, kemudian menyediakan pernyataan pemandu dan tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Lalu kemudian membuat agenda individual untuk murid berupa daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, lalu mengembangkan kegiatan bervariasi. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi produk.
Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang berupa atau ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi dua hal. Yang pertama adalah memberikan tantangan, keragaman atau variasi, kemudian memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dari pengajaran Mr. Abdul, sekarang kita lagi membuat aplikasi untuk pemilihan ketua OSIS untuk membantu kegiatan P5. Oke, jadi di sini kami membuat input data dari sebuah toko di mana kita membandingkan harga yang paling laris dan harga yang paling tidak laris untuk suatu perusahaan. Dari pembelajaran yang diberikan oleh Sir Abdul, kita dapat membuat aplikasi input data untuk pendudukan di suatu daerah. Nah, jadi dari materi yang sudah disampaikan tadi, kelompok kami akan membuat sebuah aplikasi yang akan digunakan di kafe. Nah, jadi aplikasi ini gunanya untuk apa sih? Jadi aplikasi yang kami buat ini berfungsi untuk yang pertama, mendata nama customer, yang kedua, daftar menu yang dipesan oleh customer, dan ketiga, total harga yang harus dibayar oleh customer. Jadi, setelah yang diterangkan oleh Sir Abdul, kami membuat sebuah aplikasi penginputan data untuk sebuah toko grosir. Nah, pada kesempatan pembelajaran hari ini, kelompok kami berhasil membuat sebuah aplikasi input data di sebuah rumah sakit melalui codingan yang sudah diberikan oleh Sir Abdul. Dari pembelajaran yang dikasih oleh Sir Abdul, kita dapat merekap absensi sekolah prestasi prima. Oke, terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatian dari kalian semua. Mudah-mudahan aplikasi yang kalian buat nanti bisa dipergunakan dengan baik. Nah, ini macam-macam aplikasinya yang sudah kalian buat. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi dengan dipecah lagi kelompoknya. Tapi untuk hari ini, terima kasih banyak. Sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk menutup dengan doa. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran yang kami lakukan bersama Sir Abdul kemarin, saya dapat mengembangkan diri saya untuk membuat aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui menu apa yang paling banyak dipesan yang dapat menjadi rekomendasi untuk kafe tersebut, dan juga dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran kafe tersebut. Dari yang sudah diajarkan Sir Abdul kemarin, saya dapat mengembangkan aplikasi menjadi aplikasi absensi sekolah prestasi prima dengan tujuan untuk perekapan data dan mempermudah absensi sekolah prestasi prima. Jadi dari pembelajaran yang sudah kami lakukan dengan Sir Abdul kemarin, saya bisa mengimprove dari yang awalnya menggunakan satu inputan dengan satu tombol button menjadi sebuah aplikasi yang dapat membantu sebuah toko. Tujuannya untuk mengetahui mana produk yang paling laris dan mana produk yang kurang laris.